Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira sebelum dilanjutkan kita beri aplaus dulu lah, sekalian ya. Paparan yang sangat-sangat menarik, saya kira. Tadi disampaikan bahwa kedua negara masing-masing mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, gitu. Pertumbuhan kelas menengah di kedua negara begitu cepat. Bahkan saya cek ADB itu memprediksikan pada tahun 2030 atau 16 tahun kemudian middle class di India itu akan berjumlah 1,2 miliar. Sementara di Indonesia kurang lebih 220 juta. So bagi Indonesia secara ekonomi ini pasar yang sangat-sangat menarik. Terlebih tadi disampaikan bahwa dalam hubungan bilateral walaupun ada India-Indonesia CECA, Comprehensive Economic Cooperation Arrangement, namun pemanfaatannya cukup optimal. Kemudian dalam konteks regional, kita juga berharap India dan Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan khususnya di Asia Pasifik. Namun dari paparan tadi kita belum lihat misalkan ada bagaimana kerjasama dalam human capital investment dan sebagainya. Nah barangkali ini nanti bisa dieksplor lebih jauh oleh Bapak dan Ibu. Saya berikan kesempatan bagi yang mau menyampaikan pertanyaan, kemudian komentar dan sebagainya. Silakan saja, semuanya bisa. Saya kira dengan waktu yang tersisa 1 jam lagi. Oke, pertama Pak Karunia, Pak Aturdin, ya Mbak Dia, kemudian Mbak Lia, kemudian Mbak Citra, Ibu Zarida. Ya, sementara itu dulu, pertama ke Pak Karunia dulu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi pertama selamat jadi ya, saya senang Anda punya studi soal ini, punya concern. Saya kira kita harus punya concern semua dalam hubungannya dengan ini. Saya ingat kalau yang namanya Indonesia itu kerjasama investasi itu sudah banyak di bidang selebriti ya. Jadi artinya misalnya kayak siapa itu di bumi yang cewek-cewek untuk kalau Anda mau jadi bintang TV itu harus buka India. Ya, misalnya kayak Aksana, kayak dia, siapa lagi yang potensial. Ya. Saya itu ingat waktu itu mukanya siapa sih, bukan Lois Dahlia, siapa itu yang suaminya yang bukan, Anda seleranya rendah. Lupa saya itu yang perempuan orang Sukabumi itu. Oke, lupa saya. Mukanya India dulu suka terkenal. Desi Armasari. Bukan. Oke, Anda terasa salah lagi ya. Oke, saya lupa. Jadi kalau Anda mau jadi bintang film itu biasanya muka India. Jadi nah, saya lihat kajian Anda ini ataupun ini masih sangat harus ada proyek besar ini ada perlu. Karena menurut saya ini masih sangat ya permukaan begitu. Karena begini, menurut pandangan saya kalau Anda bicara soal investasi India sama ini, itu perlu juga Anda gambarkan, ya kan Anda lihat itu ada West, Europe, Amerika. Kenapa Indonesia nggak ada? Kenapa kok ada Singapura? Ini jangan-jangan kita memang lebih takut sama India daripada takut sama ular barangkali. Kalau di Malaysia misalnya. Sebaliknya juga Indonesia, kenapa kok nggak ada India? Gitu kan relatif ya. Jadi maksud saya mungkin sebagai pengulangan itu perlu Anda tampilkan juga kenapa apa yang salah dengan India kok Indonesia nggak ada di sana, nyaris nggak ada di sana. Kenapa? Gitu. Padahal tadi Anda sudah dengan gagah berani begitu banyak peluang-peluang investasi, bahkan juga Anda melebar ke peluang-peluang perdagangan yang bisa kita masuki. Sebaliknya juga India. Jadi maksud saya perlu dicarikan penyebab kenapa kok lebih banyak Western Europe. Saya nggak ngerti juga itu kenapa. Terus itu yang kedua yang saya tahu, India itu hebat dalam bidang teknologi kan. Nah, kenapa kok India banyak investasinya? Mungkin karena banyak pegawainya dipakai oleh mereka. Saya nggak tahu itu. Nah, itu satu. Yang kedua, mungkin saya kaitkan dengan yang sekarang barangkali juga menarik. Ini dalam hubungannya dengan MEA, dengan AEC itu kan. Ini kan juga akan mengganggu kan salah satu penyebab kenapa adanya AEC gitu kan. Itu juga karena
kekhawatiran kita dengan India dan Cina, sehingga kita menjadi basis ingin menjadi satu untuk membangun komunitas perdagangan bersama di ASEAN gitu ya. Jadi menurut pandangan saya itu yang saya kira pengen mungkin dapat pencerahan dari Anda, Pak Bung Teddy karena ada sudah kenapa itu dua hal itu dan bagaimana implikasinya. Dan yang terakhir mungkin saya pernah waktu saya sebagai chairman dari ASEAN COS ya, beberapa delegasi India itu pengen sekali kerjasama itu dalam investasinya dan hubungannya dengan kelapa sawit. Itu luar biasa sekali mereka. Saya juga nggak ngerti kenapa kok tanah mereka nggak bisa tumbuh kelapa sawit. Jadi menurut saya mungkin pikiran saya itu kalau mungkin perlu ya memang ini harus dikaji lebih dalam sih. Misalnya apa sih yang namanya resource endowment yang mereka miliki dengan yang kita miliki, mana tuh yang bisa jadi irisan atau mungkin bahasa yang saling melengkapi yang mereka tidak ada. Baru kita setelah itu baru kita bisa bicara bahwa penting ada ekonomi cooperation atau mungkin juga termasuk tenaga kerja ya, tenaga kerja kita yang relatif masih TOL gitu ya, 70% masih di bawah SMP gitu, barangkali. Itu aja saya cuma beberapa catatan ini dapat klarifikasi. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak Dunia. Ini masih jadi penggemar film India juga sampai sekarang. Masih ya, kita tampung dulu ya. Berikutnya Pak Tudin, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Karunia tentang Uni Europe itu Pak. Nah dalam hal ini saya kembangkan bagaimana hegemoni dalam konteks hegemoni global ekonomi Indonesia India ke depan dibandingkan nanti Amerika ataupun Chinese Indonesia seperti itu. Kan ini tampak begitu balapan gitu Pak. Kemudian dalam konteks budaya tadi ada dikomentari. Nah saya sedikit agak bergurau kalau orang India menyatakan yang non verbal itu iya itu kan dengan begini gitu. Nah ketika ada pembicaraan dengan kita yang kalau itu kan tidak gitu, itu bagaimana? Agak bergurau karena budaya kan ya. Kemudian juga mohon maaf ada ungkapan bahwa orang India itu mereka hese gitu. Nenek ketehe. Dan berarti pelit katanya begitu Pak ya. Pelit. Nah ini tadi kan saya dulu soal budaya tadi. Kemudian saya ingin menyampaikan juga satu sosok Mahatma Gandhi yang begitu rupa ketokohannya. Saya masih ingat terus, padahal itu tahun 70-an, bahwa Mahatma Gandhi itu sangat bersahaja. Dan ketika naik kereta api aja selalu nomor 3. Kenapa ada nomor 3? Habis ada kelas 4 katanya. Ya, jadi selalu kelas-kelas 3 gitu, yang dia paling populis gitu. Tapi jawabannya bukan apa? Karena nggak ada kelas 4 katanya. Itu saya setelah 70-an sampai sekarang masih melekat di kata-kata itu. Kemudian ini informasi saja dalam konteks kerjasama Indonesia India itu di Bandung tuh banyak manusia India itu. Saya sudah banyak ketemu gitu. Jadi sebagai akses untuk nanti memanfaatkan. Di Malaysia tadi udah banyak. Nah kalau bicara Malaysia tadi kata Pak Karunia, di Malaysia itu ada partai namanya MIC ya, Malaysian Indonesian Congress, dan mereka punya menteri India. Malaysian Indian Congress, MIC, maaf ya. Bukan Indonesia. Ya, maaf saja saya salah sebut Pak. Sampai dari Bekasi, macet tuh. Ya, jadi ya tadi pertanyaan dari pemerintah kenapa kok di sini tidak gitu. Itu saya kira bagian dari jawabannya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Tudin berikutnya siapa Mbak Dian? Pak Toma? Ya. Sini Mbak Dian. Terima kasih. Di sini kan
ikut kerjasama itu sudah dari tahun 2009. Sementara Indonesia India CCA baru dibicarakan kemarin Oktober 2013 kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi kenapa begitu lama gitu prosesnya? Apakah politika? Kalau ekonomi sudah pasti kita bisa tahu akan ada benefit yang keduanya. Lalu terkeliling dengan pertanyaan Pak Karunia tadi, India dengan Bollywood, sementara Indonesia sedang menggadang-gadang industri kreatif, itu kan juga menjadi salah satu peluang untuk bekerja sama, apalagi di sana pasarnya sangat besar di India. Mungkin bisa juga memasukkan unsur-unsur yang seperti itu untuk, kalau di sana kan sudah established, bahkan sudah diakui secara internasional Bollywood. Mungkin juga bisa memasukkan unsur-unsur seperti itu dalam kerjasama. Iya, terima kasih. Kita 3 orang dulu, nanti yang lainnya pasti bagian, jangan berebut, tenang aja. Silakan menjadi. Oke, terima kasih. Yang pertama pada Pak Karunia ya. Jadi memang betul. Jadi memang sebetulnya apa yang saya paparkan di sini masih sifatnya overview ya, belum ada studi secara mendalam karena memang terus terang kami juga belum melakukan studi secara intensif ya mengenai hubungan kerjasama India dan Indonesia ya, kerjasama ekonomi. Memang mungkin juga nanti ke depan kita bisa juga jadikan semacam bahan juga untuk studi lebih lanjut karena kita selama ini terus terang masih banyak studi-studi kita yang relatif inward looking ya. Mungkin ke depan salah satunya bahan kajian ini bisa dilanjutkan untuk bisa memetakan mengapa Indonesia masih sangat rendah ya di keterlibatan India. Walaupun kalau kita lihat secara kultural banyak juga keturunan India di Indonesia dan mereka juga sudah banyak yang melakukan kegiatan usaha dan bisnis, terutama yang kalau kita kenal selama ini kalau ada pengusaha tekstil ya, tekstil itu rata-rata keturunan India. Nah, ya, dan dari tekstil itu biasanya mereka dengan perkembangan media yang sangat pesat dewasa ini, ya mereka buka rumah produksi. Nah, yang itu tadi kaitan dengan Pak Karunia bilang, jadi kalau nggak wajah India itu akan sangat susah untuk menembus pasar industri kreatif tersebut. Nah, ini juga secara kultural sebenarnya sudah ada. Nah, ini yang belum kita bisa. Ini memang menjadi suatu pertanyaan yang cukup menggelitik karena kalau secara kultural kita merasa cukup dekat dengan India ya. Tetapi kenapa dalam kerjasama yang lebih real, misalnya yang lebih formal, kita masih merasa jauh dengan India. Dan itu yang tadi juga sebetulnya kalau dalam beberapa pertemuan seperti yang di Vietnam kemarin itu, kita masih melihat bahwa sebetulnya Indonesia relatif lebih terisolir dibanding negara-negara yang di mainland itu ya. Jadi di mainland itu mereka sekarang sudah berbicara soal bagaimana membangun konektivitas antara negara-negara seperti Malaysia, bahkan dari Singapura, Malaysia, kemudian Vietnam, Kamboja, Laos, itu ada satu koneksi darat melalui pengembangan jalur kereta api. Nah, sementara kita relatif memang kalau kita lihat dari kontur geografis kita masih sangat jauh. Bahkan kemarin sih sempat juga disentuh sebetulnya waktu itu juga ada rencana kita membangun jembatan ya Selat Malaka antara Sumatera dan Malaysia, tapi itu juga masih menjadi suatu perdebatan yang cukup serius di antara kedua negara karena akan ada kepentingan yang juga perlu kita pikirkan ya, karena tentu dengan membuka istilahnya konektivitas di antara kedua negara, misalnya apakah kita sudah siap misalnya untuk menghadapi arus misalnya fisik ya, karena tentu apalagi tahun depan itu ya, kalau misalnya lebih difasilitasi atau lebih dipermudah dengan adanya hubungan konektivitas fisik tentu bagus, tetapi kalau kita lihat misalnya kesiapan kita sendiri memang masih sangat minim ketika nanti misalnya apalagi dengan arus manusia dan jasa yang nantinya akan jauh lebih dinamis ke depan. Ini juga jadi persoalan dan terus terang mungkin saya juga memang masih banyak persoalan juga secara internal di Indonesia yang menyebabkan mengapa kita masih sangat minim
Dan betul juga tadi seperti Pak Taruni yang katakan bahwa memang untuk kelapa sawit India juga menaruh perhatian yang cukup besar, apalagi mereka juga merupakan salah satu pengimpor produk kelapa sawit kita ya, terutama untuk bahan bakar industri mereka. Dan beberapa waktu yang lalu melambatnya pertumbuhan India juga cukup berpengaruh terhadap permintaan kelapa sawit kita, karena India merupakan dan China merupakan dua major market terhadap produk kelapa sawit kita atau minyak kelapa sawit kita. Nah, ini dari satu sisi memang cukup bagus, cuma dari sisi lain ini tadi yang seperti saya katakan bahwa kerjasama kita masih terbatas pada kita hanya menjadi penyedia energi atau penyedia bahan baku bagi negara lain. Sementara kita sendiri sebetulnya duta besar Indonesia ya di India itu sudah mengusulkan agar kita bisa bekerja sama dalam satu kerangka yang dimana antara Indonesia dan India itu bisa terjadi transaksi perdagangan terhadap komoditas-komoditas yang bernilai tambah. Ini sudah sangat ditekankan gitu loh, sehingga dan Indonesia sebetulnya punya peluang untuk itu. Nah, ini juga masih jadi hambatan internal kita kita mungkin perlu kaji lebih jauh mengapa sampai saat ini Indonesia masih belum terlalu intensif untuk membuka atau berinvestasi di India. Apalagi kalau ini ya, juga saya baca dalam persoalan ini pangan ini juga cukup penting, di mana sebetulnya Indonesia ini juga bisa bekerja sama dengan India dalam kerjasama bioteknologi dan dalam memenuhi kebutuhan pangan kita di masa akan datang. Kalau kita lihat kan dengan tingkat pertumbuhan penduduk kita yang terus terang sebetulnya sudah pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan dan tidak terkendali, dan itu akan berimplikasi terhadap permintaan pangan ke depan. Dan ini kita belum aware soal ini, dan dengan India sebetulnya kita bisa menjalankan kerjasama dalam hal bioteknologi, di mana India mempunyai keunggulan yang cukup mumpuni untuk hal tersebut. Dan juga ini ada juga yang juga cukup menarik ya, yang pernah saya baca juga adalah kita memiliki keanekaragaman hayati, di mana ini bisa dijadikan bahan baku obat. Dan ternyata kita justru sekarang mengimpor bahan baku obat dari India. Jadi banyak bahan baku obat itu yang kita impor dari India, padahal bahannya itu dari Indonesia. Dan banyak sebetulnya ya, mungkin kita juga tahu rempah-rempah yang bahkan dari Sumatera Barat itu rempah-rempah yang banyak kan ada kemiripan ya antara kari di India dengan masakan-masakan yang menggunakan santan juga ya di Sumatera Barat. Itu yang sebetulnya dari sejarah di masa lampau juga sudah banyak kerjasama ya antara kedua negara, tapi itu juga sampai saat ini masih belum dioptimalkan. Nah ya memang betul juga ya Pak Taruni, ini nanti mungkin juga dalam studi lebih lanjut mungkin kita akan petakan resource endowment yang kita miliki di masing-masing kedua negara, sehingga mungkin kita nanti bisa memetakan di mana yang kita bisa memiliki keunggulan komparatif terhadap India, dan juga nanti bisa kita optimalkan. Dan memang terus terang sampai saat ini belum ada studi-studi yang lebih dalam terhadap hal ini ke depan. Kemudian untuk Pak Kurdin ya, memang soal kultur ya, ini mungkin juga ya seperti saya katakan tadi, kita sebetulnya sudah istilahnya secara dari historis, bahkan sampai kemerdekaan kita juga dulu kita punya kedekatan dengan India ya. Kita memiliki kedekatan psikologis. Memang mungkin soal ini nanti soal kultur saya tidak terlalu menguasai lebih jauh, tapi memang ini juga bisa jadi semacam potensi bagi kita, seperti yang tadi saya ungkapkan ya, bahwa sebetulnya dengan berkembangnya kelas menengah di India ya, banyak mereka melakukan perjalanan wisata ke berbagai wilayah yang memiliki kedekatan kultur. Jadi seperti misalnya tadi saya katakan, Malaysia dan Thailand sudah membuka penerbangan langsung misalnya
yang bisa meningkatkan arus wisatawan kedua negara. Nah, Indonesia sendiri dulu pernah pada tahun 60-an pernah penerbangan langsung ke Mumbai. Mumbai itu kan daerah yang mungkin di India kan ada daerah yang India seperti bule ya, dan bule India yang mohon maaf bukan apa, tapi memang di Mumbai mereka ya dan orangnya putih-putih lah seperti orang bule itu ya, jadi yang India yang apa yang kita kenal sebagai India yang kita kenal apa banyak jadi apa Miss Universe, kemudian apa bintang film dan mereka itu banyak ya orang-orang kaya di situ ya yang sebetulnya juga bisa kita optimalkan untuk potensi kerjasama pariwisata dan juga ini juga menyambung tadi pertanyaan dia ya untuk mengadakan kerjasama lebih jauh dalam hal yang berbasis industri kreatif. Nah, kalau kita ingat ya beberapa waktu yang lalu sebenarnya ada salah satu kasus yang cukup menarik, yaitu saya pernah ingat kasus di mana lagu Peter Pan itu pernah Peter Pan pernah menggugat ada salah satu lagu yang disadur bahkan sama persis dengan lagu mereka. Saya nggak ingat judul yang mana, tapi waktu itu pernah ada di bukan, justru orang India yang meniru lagu yang Peter Pan. Nah itu yang waktu itu sebetulnya Indonesia lagu-lagu Indonesia itu ya, lagu-lagu Indonesia itu memiliki istilahnya juga ya, apalagi kalau di negara tetangga ya, di Malaysia itu cukup digemari misalnya. Ternyata dengan adanya kasus itu sebetulnya kalau kita bisa lihat industri kreatif kita juga cukup disukai sebetulnya di India. Nah ini yang memang juga ke depan bisa kita kerjasamakan. Nah tapi kita juga berharap mungkin kerjasama itu tidak hanya terbatas ya, artinya bukan berarti kita berandai bahwa industri kreatif itu tidak jauh lebih penting dari industri real misalnya ya, tetapi kita juga membutuhkan suatu kerjasama industri dan perdagangan yang bisa meleverage ya kemampuan atau kapasitas dari kedua negara yang seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya bahwa kerjasama investasi antara kedua negara itu tidak hanya sebatas dalam jumlah nominal monetary, tetapi bisa dalam kualitas peningkatan atau upgrading capability yang terkait juga bisa tadi dengan masalah pendidikannya. Mungkin juga kalau kita tahu bahwa India juga memiliki standar pendidikan yang cukup bagus dan bahkan mereka istilahnya standarnya sudah diakui dunia ya. Kalau saya pernah ingat itu bahwa setiap mahasiswa India misalnya yang belajar di Amerika itu tidak harus mengalami matrikulasi, bahkan ketika mereka belajar di universitas di Amerika, karena India memiliki standar yang memang diakui juga oleh perguruan tinggi di Amerika misalnya seperti di MIT ya. Di India ada juga seperti yang saya tadi pernah cerita dengan Bung Agus, Madras Institute of Technology ya, yang dimana Presiden India Abdul Kalam yang pernah datang ke Libya dalam beberapa tahun yang lalu juga di Pulau Abdul Kalam ahli rudal dari India itu juga lulusan dari Madras Institute of Technology yang dimana mungkin kerjasama pendidikan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di antara kedua negara juga bisa dioptimalkan. Apalagi India dengan kualitas pendidikan yang bagus tersebut, biaya pendidikan mungkin bisa jauh lebih murah, dan ini nanti ke depan kedua negara mungkin bisa membuka akses. Nah ini yang juga bisa mungkin menjelaskan kenapa kita selama ini tadi peran India itu secara real atau peran Indonesia secara real belum terlalu terlihat belum terlalu bisa dilihat dengan optimal. Mungkin ke depan itu bisa jadi salah satu agenda peningkatan kerjasama antara Indonesia dan India. Ya, baik. Jadi ini ada dua pertanyaan dari Pak Erwin dan Pak Kudin yang kayaknya belum diadres oleh India dalam konteks